Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi pembahasan soal koloid, soal kelas 11. Ada beberapa tipe soal yang perlu kita perhatikan dan sering ditanyakan di dalam ujian-ujian tentang soal-soal koloid. Mari kita awali dari soal yang pertama. Soal yang pertama, suatu campuran memiliki dua fase, keruh dan perlu penyaringan untuk memisahkan zat terdispersi dan pendispersi. Jenis campuran dimaksud dapat digolongkan dengan A. Larutan sejati, B. Larutan kasar, C. koloid, D. koloid kasar, E. suspensi. Untuk bisa menjawab ini, mari kita mengingat kembali materi tentang koloid, perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Seperti kita ketahui, antara larutan, koloid, dan suspensi itu perbedaannya semacam ini. Kalau itu larutan sejati terdiri dari satu fase, misalnya saja kita mencampurkan antara gula dengan air, maka akan menjadi satu fase. Itu namanya larutan. Kalau kita mencampurkan air dengan susu sehingga menjadi air susu, itu dua fase. Jadi ada satu fase dan ada dua fase, larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian larutan itu sifatnya jernih, air gula jernih, air garam jernih, air susu keruh. Air susu termasuk koloid. Air yang kita campur dengan tanah juga keruh. Ini suspensi. Jadi kalau koloid ada dua fase, suspensi dua fase, larutan satu fase. Soal tadi dua fase, berarti kemungkinan jawabannya adalah koloid atau suspensi. Kemudian tadi dua-duanya juga keruh, berarti kemungkinannya kalau nggak koloid ya suspensi. Mari kita lihat kembali ke soalnya tadi. Suatu campuran memiliki dua fase. Dua fase berarti kemungkinannya tadi adalah koloid atau suspensi. Keruh berarti kemungkinannya masih koloid dan suspensi. Kemudian kata kuncinya di sini, masih perlu penyaringan. Nah, antara koloid dan suspensi itu perbedaannya dari sini. Kalau koloid itu dengan penyaringan biasa tidak bisa, sedangkan suspensi bisa disaring. Jadi kalau di sini ada kalimat masih perlu penyaringan untuk memisahkan antara zat terdispersi atau zat yang dicampur dengan pencampurnya, maka jenis campuran yang dimaksud adalah, kita bisa menebaknya apa? Ya, suspensi. Kemudian contoh soal yang kedua, kita lihat. Contoh-contoh campuran berikut yang merupakan sistem koloid. Tadi sudah saya sampaikan, saya jelaskan bahwasanya untuk larutan sejati itu adalah satu fase. Misalnya ini gula yang dicampur dengan air, maka ini akan membentuk apa? Membentuk larutan sejati. Kemudian yang kedua, antara garam dengan air. Ini juga akan membentuk larutan sejati. Garam dengan air akan membentuk larutan sejati. Kemudian campuran minyak dengan air. Minyak dengan air ini terbentuk dua fase. Berarti ini bisa disaring. Berarti ini masuk kepada suspensi. Campuran susu dengan air atau air susu tadi kita golongkan dua fase antara susu dengan air, tapi tidak bisa disaring, sehingga campuran susu dengan air itu kita golongkan menjadi sistem koloid. Campuran tanah dengan air, kalau tanah yang kita campur dengan air keruh, dua fase, tetapi masih dapat kita saring. Ingat, tanah dengan air, bukan tanah air ya, tanah dengan air ini termasuk suspensi.
Sehingga kalau pertanyaannya ini mana yang termasuk contoh koloid, maka jawabannya adalah yang D. Ini kita harus memahami contoh-contoh sistem koloid. Baik, kita lanjutkan untuk soal tipe yang ketiga atau mode soal yang ketiga adalah seperti ini. Sistem koloid yang tersusun dari fase terdispersi gas dan fase pendispersi, fase terdispersi dan fase pendispersi cair, maka disebut. Jadi dalam sistem koloid itu ada fase terdispersi atau fase terlarut atau fase yang berubah ketika bercampur, kemudian yang satunya fase pendispersi. Fase pendispersi. Pendispersi itu berarti pelarutnya tidak berubah fasenya ketika dicampurkan. Untuk bisa menjawab ini, maka kita perlu mengenal jenis-jenis koloid antara fase terdispersi dan fase pendispersi. Kita akan lihat ini, kalau fase terdispersinya itu padat, pendispersinya padat, atau kita katakan koloid padat di dalam padat, maka kita sebut sebagai sol padat. Contohnya kaca yang berwarna-warni, itu adalah contoh sol padat. Kemudian kalau terdispersinya padat berada di dalam cair, atau kita sebut padat di dalam cair, kita sebut sebagai sol. Contohnya cat. Cat itu adalah zat warnanya itu padat. Kemudian pendispersinya itu bentuknya cair. Sehingga itu disebut sol. Contohnya cat, jelly, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, padat di dalam gas. Padat di dalam gas. Terdispersinya padat, pendispersinya gas. Ini kita sebut sebagai aerosol padat. Contohnya debu. Debu itu padatan di dalam gas, asap. Sehingga kalau mata kita kena asap, perih. Kenapa? Karena sebetulnya yang masuk itu adalah zat padat masuk ke mata kita, sehingga perih. Sehingga ini padat dalam gas. Kemudian jenis berikutnya adalah cair dalam padat. Cair dalam padat. Ini kita sebut emulsi padat. Contohnya keju, mentega, itu cair di dalam padat. Kemudian contoh berikutnya atau jenis berikutnya adalah cair di dalam cair. Ini kita sebut emulsi. Susu, santan, itu cair di dalam cair. Ini disebut emulsi. Kemudian cair di dalam gas. Ini aerosol cair. Awan, kabut, spray atau pewangi badan itu yang disemprotkan itu masuk ke aerosol. Ya, jadi cair di dalam gas. Sebaliknya, kalau misalkan gas di dalam padat, itu kita sebut sebagai buih padat. Dispersinya gas, pendispersinya padat. Berarti ini adalah gas dalam padat. Itu kita sebut sebagai buih padat. Contohnya batu apung, karet busa. Itu adalah gas di dalam padat. Kemudian jenis yang terakhir, gas di dalam cair. Gas di dalam cair, contohnya namanya buih, contohnya busa atau busa sabun, krim, pasta. Ini adalah gas di dalam cair. Tolong ini bisa difahami untuk bisa menjawab tadi. Sehingga kalau dari pertanyaan tadi kita lihat ini terdispersinya gas, pendispersinya cair, berarti gas di dalam cair. Gas di dalam cair tadi namanya apa? Betul, buih. Ya, sehingga jawabannya adalah buih. Ya, baik, kita lanjutkan. Tipe yang keempat, kita lihat seperti apa soalnya. Seperti ini. Peristiwa langit yang berwarna biru pada siang hari dan berwarna kuning ketika menjelang matahari tenggelam merupakan contoh sifat koloid yang disebut dispersi, koagulasi, elektroforosis, efek Tyndall, dan gerak Brown. Nah, ini juga materinya adalah sifat-sifat koloid. Untuk bisa mempelajari ini, maka kita perlu juga memahaminya. Sifat koloid itu ada absorpsi, koagulasi, efek Tyndall, gerak Brown, dan elektroforosis. Absorpsi itu pengertiannya penyerapan oleh partikel koloid. Contohnya misalnya pemutihan gula. Gula itu kenapa kok menjadi putih? Karena memang diputihkan dengan cara absorpsi, diserap zat warnanya.
obat diare, norit, itu juga sistem kerjanya adalah adsorpsi. Pewarnaan kain, ini juga adsorpsi. Kemudian sifat yang kedua koagulasi. Koagulasi itu artinya penggumpalan. Contohnya penjernihan air menggunakan tawas. Kemudian pembentukan delta di muara sungai. Kemudian penyadapan karet itu digumpalkan menggunakan asam formiat. Itu koagulasi. Kemudian yang ketiga, efek tindal. Efek tindal itu pengertiannya penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya langit berwarna biru pada siang hari, berwarna kuning pada sore hari. Kemudian kalau kita berjalan di tempat berkabut menggunakan sepeda motor, ada lintasan cahaya pada kabut. Ini contoh-contoh efek tindal. Contoh-contoh efek tindal. Penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kemudian yang keempat, gerak boron. Gerak boron ini tumbukan antar partikel terdispersi dan partikel pendispersi yang terjadi terus-menerus. Ini hanya bisa lihat dengan mikroskop ultra. Sehingga ini contohnya tidak saya kasihkan di sini. Tumbukan antar partikel terdispersi dan pendispersi secara terus-menerus. Gerak boron. Kemudian yang terakhir adalah elektroforesis. Elektroforesis itu pergerakan koloid pada medan magnet. Contohnya penyaring debu dengan kotrel. Ya, kalau penyaring debu bisa saja itu adsorpsi. Tapi kalau itu sudah melibatkan medan magnet, itu namanya elektroforesis. Ini sifat koloid. Sehingga kembali ke soal tadi, maka peristiwa langit yang warna biru pada siang hari, kuning pada malam hari, tadi kita sebut apa? Oke. Efek tindal. Baik, kita lihat tipe soal yang terakhir, inisial soal koloid, sehingga Anda bisa paham, oh tadi yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini jenis-jenisnya. Pertanyaannya bisa berubah-ubah. Tapi minimal bentuk soal model soal yang ditanyakan seperti ini koloid. Yang kelima, perhatikan proses-proses pembuatan koloid. Yang pertama peptisasi, 2 reaksi hidrolisis, 3 busur Bredig, yang keempat reaksi redoks. Proses pembuatan koloid yang dapat digolongkan sebagai proses kondensasi adalah 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Ya, seperti materi yang sebelumnya, peristiwa pembentukan koloid itu ada 2. Yang satu adalah kondensasi, yang satu adalah dispersi. Kondensasi itu perubahan dari partikel kecil ke partikel yang lebih besar, itu kondensasi. Kalau dispersi, perubahan dari partikel besar menjadi partikel kecil, itu adalah dispersi. Nah, apa saja yang termasuk kondensasi, apa saja yang termasuk dispersi, maka kita ingat kembali. Kondensasi, peristiwa kondensasi, pembentukan koloid kondensasi bisa redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, penggantian pelarut. Sedangkan dispersi bisa secara mekanik, peptisasi, busur Bredig, atau homogenasi. Ini ada dispersi, ini ada kondensasi. Maka kembali ke soal tadi, sudah ada pengelompokannya, kondensasi, ini dispersi. Kita kembali ke soal tadi. Jadi kalau di sini peptisasi, ini termasuk apa tadi? Oke. Hidrolisis termasuk apa tadi? Kondensasi. Busur Bredig termasuk apa tadi? Dispersi. Reaksi redoks termasuk apa tadi? Kondensasi. Pintar. Sehingga jawabannya apa dari soal ini? Jawabannya adalah 2 dan 4. Ini beberapa soal tentang koloid. Anda bisa mengembangkannya sendiri. Ini hanya contoh membahas saja ketika kita ketemu soal. Cara berpikirnya semacam ini. Insya Allah dengan banyak berlatih soal, Anda akan semakin menguasai materi koloid. Terima kasih sekali lagi. Selamat belajar. Saya yakin Anda bisa, saya yakin Anda mampu untuk belajar kimia. Baik, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya ketika ada video baru Anda bisa mendapatkan informasi. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.